رسول الله نبي الهدى لا تنساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال إمامنا البوصيري رحمه الله تعالى: فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الأسامي. فهو الذي تم معناه وصورته, maka dialah Rasulullah yang sempurna maknanya atau batinnya dan surahnya, zahirnya. Jadi dari bait fahwallazi tamma ma'nahu wa suratuh ada terbaca dalam syarah Al-Umdah fi Syarahil Burdah, tapi dengan pengarang yang berbeda, yaitu pengarangnya adalah Asy-Syaikh Ibnu Ajibah Al-Hasani, dan beliau juga yang termasuk mengarang kitab Iqadul Himam, syarah daripada Hikam. Dalam mensyarahkan burdah ini, fahwallazi tamma ma'nahu wa suratuh, bahwa di situ ada isim domir huwa. Isim domir itu apabila terletak di depan menjadi mubtada, maka bermakna atau ada fungsinya adatul hasar, yaitu ada pembatasan, pengkhususan. Maka dia saja, tidak ada yang lain. Kalau kita hendak nyaman memaham adatul hasar ini, biasanya guru-guru memaknai dengan hanya ini. Misalnya ada sepasang suami istri bahasa sayangan, jadi sang suami mengucapkan kepada istrinya sebuah kalimat, pian yang ulun sayang, ujar suami nih. Satu kalimat, pian yang ulun sayang. Kalimat yang lain lagi, hanya pian yang ulun sayang. Dalam tata bahasa Arab, ternyata pemaknaannya ini bisa menghasilkan makna yang berbeda. Kalau kita hanya mengucapkan pian yang ulun sayang, maka ada potensi makna lain, bini yang kedua ulun sayang juga, bini yang ketiga ulun sayang juga, bini yang keempat ulun sayang juga. Nah, pian yang ulun sayang. Coba kalau menambahkan adatul hasar, pembatasan, hanya pian yang ulun sayang, ada yang lain, yang kedua, ketiga, keempat, ada satu aja. Nah, itu penggunaan adatul hasar dalam tata bahasa Arab. Jadi Musannif Imam Busiri menggunakan domir huwa berada di depan, itu maknanya adatul hasar. Hanya baginda Nabi aja, kadada yang lain nang sempurna pintangan makna dan pintangan surah, pintangan batin sidin, pintangan zohir sidin. Batin di sini dimaknai dalam syarahnya adalah khuluquhul batin, artinya karakter Nabi dari segi ruhaniyah, dari segi hati sidin itu sempurna, kadada yang lain seikung pun kadada yang menyamai. Kalau suratuhu ay khuluquhul dhahir atau khalquhud dhahir,
karakter zohir sidin, bentuk fisik tubuh sidin kadada namanya naik. Nah itulah fungsinya adatul hasar. Lalu ada pertanyaan, kenapa musannif mendahulukan tamma ma'nahu hanyar wa suratuhu? Batin dulu hanyar surah, rohaniyah dulu hanyar jasad. Karena berdasarkan hadis Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan fa idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh setiap manusia itu ada segumpal daging, yang mana apabila daging tersebut, maksudnya sifat daripada daging tersebut, apabila baik maka seberataan baik, apabila jahat maka seberataan jahat, apabila hati ini kotor maka kelakuan keempat kotor berataan terlihat kotor, apabila hati ini bagus maka tingkah laku itu terlihat nyaman dipandang, nyaman dilihat. Makanya musannif mendahulukan yang namanya batin dulu hanya jisim. Akan tetapi bukan berarti lah zahir itu jangan dipandang. Karena ada dua perkataan dari Yahya bin Mu'az dalam kitab Hilyatul Auliya, dijelaskan di situ bahwa hati itu seumpama periuk, wadah di dalamnya itu ada hati. Lalu yang namanya lisan itu adalah gayung, diumpamakan seperti gayung. Jadi ketika kita berbicara seakan-akan kita mencibuk apa yang di dalam periuk, apa yang di dalam hati kita. Maka apa yang kita ucapkan, maka itulah isi daripada hati kita. Jadi bukan berarti lah kalau mentang-mentang misalnya yang penting hati aja, lalu zohirnya pada terperhatikan, tetap diperhatikan zohirnya. Kenapa? Karena al-lisan turjumanul qalbi. Lidah itu merupakan cerminan isi hati, ungkapan terjemah daripada apa yang di dalam hati. Begitu pula dikiaskan kepada lain, tingkah laku gerak tubuh ada ilmunya. Ilmunya bahasanya amun tingkah lakunya itu kayak ini orangnya. Apabila misalnya orangnya ketujuh kayak ini, berarti sifatnya lebih dominan kayak ini. Jadi zohir itu pun menunjukkan kepada yang ada di dalam hati. Jadi Rasulullah itu tamma ma'nahu wa suratuhu, baik batinnya baik zahirnya itu sempurna. Tsummastafahu habiban bari'un nasami, kemudian Allah Ta'ala pilih dari sekian juta miliaran makhluk sidin habiban sebagai seorang kekasih, bari'un nasami, Allah Ta'ala yang maha menciptakan nasami, jama'u nasimatin, jamak daripada nasimah. Nasimah itu lafaz muradif daripada insan. Jadi manusia, pencipta manusia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ta'liqnya dijelaskan, fa'alam ya akhil muslimal habibat annahu yajibu alaina an na'taqida jazman. Ketahuilah wahai saudaraku seagama, saudaraku muslim yang aku sayangi, bahwasanya wajib bagi kita mengiktikadkan, iktikad hati nih, jazman, artinya tanpa ragu, annahu sallallahu alaihi wasallam yakhluqur rahmanu qablahu la yakhluqur rahman lam yakhluqir rahmanu qablahu wala ba'dahu atamma khalqan minhu. Tidak ada sama sekali, tidak pernah sama sekali Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala yang bersifat maha pengasih itu menciptakan makhluk baik sebelumnya atau sesudahnya.
sebelum Nabi dilahirkan atau sesudah Nabi dilahirkan, kadang-kadang atamma khalqan minhu, yang paling sempurna ciptaan dibandingkan Nabi kita. Pintangan mana aja, zohirnya kah, batinnya kah, kadada sama sekali, ujar Sidin. Wahada min tamamil iman, ini merupakan kesempurnaan iman. Artinya apabila kita kadang mengiktikadkan seperti ini, iman kita kada sempurna. Kita misalnya menganggap mau ada lagi makhluk yang paling dicintai Allah selain Rasulullah, berarti iman kita kada sempurna. Wasirru dzalika, dan ada perkataan yang alangkah indahnya. Ada seseorang yang mengatakan, wa ma ahsana qauli ba'dihim, sekelompok ulama mengatakan, lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam, tidak nampak kepada kita tamamu husnihi, 100% keindahan luar biasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa illa, jakanya nampak telah lama taqat a'yununa an-nadara ilaiha, pasti mata kita tidak akan mampu memandang jannahnya Rasulullah. Cuma Allah Ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi diulahkan istilahnya kita kawa, ada yang bermimpi Nabi kayak ini. Cuman kadang-kadang kawa, kalau bahasa kita, wah ini kan zaman canggih adalah kawa ya, sudah memikirkan Habib berjumpa Nabi kayak apa Bib, ciri-cirinya, oh kayak ini, kayak apa Bib, persisnya. Ini zaman sekarang teknologi canggih Bib, apa nang pian bayangkan, nah nang hebat-hebat di bidang IT, kawa, oh ini kah rupa Rasulullah. Ternyata sampai wayah ini kadang-kadang kawa mencontohkan kayak bagiran persisnya wajah Rasulullah. Bahkan orang yang pernah bermimpi pun kada kawa hendak 100%, paling kau menggambarkan tangan Nabi itu kayak ini. Sidin apabila berjumpa lawan kita tuh rasa tunduk, rasa seperti anak kecil di hadapan Sidin. Kayak itu aja kalau membanding-bandingkan, mengkias-kiasakan bertemu Nabi. Contoh yang paling mudahnya lah matahari. Matahari itu kita sudah tahu cahayanya luar biasa. Lalu sanggupkah kita memandang matahari dengan mata telanjang? Kada sanggup. Apakah mataharinya karena aib nang cacat cedera? Bukan mataharinya nang cacat, bukan nang matahari nang cedera. Akan tetapi mata kita nang kada kau menyandang, melihat kesempurnaan Rasulullah, melihat luar biasanya cahaya matahari itu. Tuh apabila dibandingkan dengan matahari, Rasulullah alahan tadi itu, mataharinya kita kada mau memandang, bukan mataharinya nang bermasalah, kita nang bermasalah. Jadi sekedar keimanan kita, disitulah kita kau memandang seapa kau memandang matahari, seapa kita kau memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.